Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal di dua lokasi, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk dan di Kalimantan Barat. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat. Jadi ini kan sudah kita awalin ya ketika saya mulai menjabat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, kemudian sepertinya diam. Saya pikir para pelaku merasa saya ngetm setelah gerak kemudian dorman terus dilupakan. Tidak seperti itu. Kita masih jalan terus memeriksa dan sekarang kebetulan ada yang besar. Sebetulnya lapornya sih tiap minggu ada yang tertangkap untuk kasus seperti ini. Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman balpres menggunakan KM Edenmas rute Pontianak Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindahan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi balpres dan langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2067 balpres berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Informasi hasil penindakan di Tanjung Priok ditindaklanjuti dengan pengembangan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Kanwil Bea Cukai Kalimantan Barat. Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan mencegah dan mengamankan 2060 bal pakaian bekas ilegal senilai 4,12 miliar rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai, BAIS, TNI, Kejaksaan, dan Korwas Penyidik Polri. Penindakan terhadap 43 kontainer di Tanjung Priok serta pengungkapan lokasi penimbunan di Kalimantan Barat menunjukkan efektivitas pengawasan berbasis intelijen dan kolaborasi lintas instansi. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran pakaian bekas impor ilegal dari hulu hingga hilir. Penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang. Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut. Pemerintah akan menelusuri pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat serta pihak terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta. Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tadi kita sedang mencari cara hukum untuk menahan kapal atau menghukum kapal atau pemilik kapal yang melakukan kegiatan yang terlibat dalam kegiatan seperti ini. Saya yakin di masa lalu biasanya lepas aja kan, yang tahan barang-barangnya aja. Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang produsen, penjual atau pelaku ilegal rokok, biasanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jerak. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya. Polda Metro akan menindaklanjuti proses penyidikan dan pidananya. Jadi ke depan pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja.
dukungannya akan semakin kuat ke depan. Saya terima kasih kepada Polda Metro, Kapolda untuk dukungannya, juga kepada BAIS dan TNI dan perdagangan. Anda yang punya peraturannya kan, kita beresin bareng-bareng ya. Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan Bea Cukai berjalan secara aktif dan terukur. Kami menghimbau seluruh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal dan mematuhi seluruh ketentuan kepabeanan serta perdagangan. Pemerintah akan terus menjaga perbatasan, mengawasi arus barang, dan menegakkan hukum demi melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, serta masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan berkenan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak penjelasan tambahan oleh Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Menteri Keuangan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait temuan dari teman-teman Bea Cukai Kementerian Keuangan pagi hari ini. Jadi yang pertama-tama, kami dari Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya atas temuan ini akan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana di bidang perdagangan, di mana di dalam Undang-Undang Perdagangan dijelaskan secara rinci dilarang untuk melakukan importasi barang tidak baru. Kemudian kami juga akan mencoba menerapkan undang-undang yang ancamannya lebih tinggi melalui undang-undang sampah, di mana dijelaskan di dalam undang-undang sampah dilarang melakukan importasi sampah ke negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan. Si pemesan tidak akan bisa mengimportasi langsung tanpa dibantu perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi tidak akan bisa mengimportasi tanpa bantuan dari shipping company. Dan selanjutnya shipping company akan mengambil barang ini dari pemilik barang yang berada di luar negeri. Saya berharap rangkaian yang saya ceritakan tadi bisa kami ungkap melalui joint investigation penyidik Polda Metro Jaya dengan teman-teman P2 Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya apabila kami sudah melakukan penyidikan dan penetapan tersangka, kami nantinya akan rilis kembali dengan teman-teman Bea Cukai atas proses penyidikan yang telah kami lakukan nantinya. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menginformasikan kembali bahwa kegiatan kita hari ini juga dihadiri oleh rekan-rekan Bea Cukai Kalimantan bagian Barat secara daring. Dan demikian penyampaian konferensi pers oleh narasumber. Selanjutnya, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat memberikan pertanyaan secara tertib kepada narasumber. Dan kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan hanya seputar materi konferensi pers pada pagi hari ini. Kepada rekan-rekan media, boleh dipersilakan. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk bisa mengangkat tangan terlebih dahulu.
boleh mengangkat tangan dan memperkenalkan. Baik, silakan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Tian dari liputan6.com. Tadi mengingat penjelasan dari Polda Metro Jaya juga, kemudian terkait tindakan hukumnya, apakah artinya dari Pak Menteri Keuangan sendiri, Pak Purbaya mengakui bahwa impor barang bekas ini itu sama dengan impor sampah juga Pak? Itu aja sih, terima kasih. Tes. Wah, pertanyaan bagus sekali. Biasanya kalau hukum tuh kita mencari hukuman yang mungkin yang terberat yang bisa dijalankan. Dan ini bisa dianggap sebagai sampah juga kan. Itu apa ya? Jadi hukum yang pas, yang paling berat yang bisa terapkan dalam ini adalah menurut Polda Metro ya, menganggap ini sebagai sampah. Kalau untuk saya ya, kalau lihat barangnya ini kan semuanya barang bekas, walaupun ada banyak occasion tuh banyak barang yang baru. Kalau ini kita lihat barang bekas. Ya, saya pikir sih kita akan terapkan hukum yang terberat untuk pelaku impor ilegal ini. Baik. Untuk penanya kedua, kami persilakan kepada rekan media. Ya. Boleh. Zahwa Pak dari Kompas TV. Tadi untuk barang 43 kontainer ini negara asalnya dari mana saja ya Pak? Terima kasih. Pak Jaka silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Barang bekas ini yang pasti bahwa jalur masuknya adalah dari Kalimantan. Kalau dilihat dari jalur masuknya Kalimantan tentu dikumpulkan di di perbatasan secara bertahap dimasukkan ke wilayah Indonesia. Nah, pintu masuk di perbatasan yang pasti negara tetangga kita adalah sebagai pintu masuknya. Asal barang ini bisa dari mana saja, apakah itu dari Korea atau dari Cina dan lain sebagainya. Demikian. Baik. Kami persilakan kepada penanya terakhir. Boleh? Ya. Ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya Cita dari Warta Ekonomi. Mau tanya aja Pak, kan ini tuh banyak ya balpresnya. Ini termasuk pakaian bekas. Terus bagaimana cara Bea Cukai mengidentifikasi karena ini barang yang tertutup gitu untuk membedakan barang yang memang barang bekas atau barang baru yang masuk. Sebelumnya juga kan Pak Purbaya bilang kalau Bea Cukai itu kan mau pakai AI untuk kinerja. Nah itu apakah balpres ini sudah ada implementasinya untuk membedakan barang baru dan barang bekas? Dan tadi juga kan bekerja sama dengan perusahaan shipping gitu. Nah itu koordinasinya seperti apa di luar negeri ini? Oh iya Pak, sama tadi belum dijelasin kerugiannya berapa ya buat negara. Terima kasih. Justru itu Mbak. Pertama pendeteksian pertama ini adalah melalui scanner di pelabuhan sini yang dilengkapi dengan sistem AI. Jadi ada indikasi bahwa ini sama dengan bentuknya sama dengan barang balpres sebelumnya yang pernah ketemu. Jadi begitu polanya sama, muncullah tuh lampu merah kira-kira ya tung baru diperiksa. Nah dari situ kelihatan sekian isinya begini balpres, kemudian dibuka yang lain dibuka semua di kapal itu. Jadi kita udah menerapkan pakai AI. Kalau enggak udah lolos ini kira-kira. Ya, mau lihat? Bisa nggak? Di kantor. Dulu pernah kita kasih lihat waktu Surabaya ya, kira-kira begitu. Dulu kan ngelihat pakai mata telanjang, sekarang udah lebih canggih. Ada sistem deteksi juga, begitu deteksi mirip, dia ngasih tahu. Jadi double pengawasan mata telanjang orang ahli kita yang udah terlatih dengan AI, jadi lebih cepat terdeteksinya. Jadi ke depan akan lebih banyak barang-barang nih seperti ini yang terdeteksi. Kerugian negara saya pikir tadi sudah dibilang berapa? 37 nilainya sama. Itu nilainya barangnya. Nilainya 37, ada tadi ya datanya. Kerugiannya ada berapa?
Kita ada nilai barangnya, tapi ada kerugiannya tadi saya lihat di angka ini ya tadi. Oh, gini ya. Potensi nilai kerugian negara tidak dapat dihitung secara potensi penerimaan, baik secara biaya masuk dan atau PDRI, karena merupakan barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Namun terdapat kerugian imaterial seperti peredaran Balpres dapat menurunkan citra bangsa di mata dunia karena dianggap tidak mampu mengelola produk dalam negerinya sendiri dan mau menerima barang bekas dari negara lain. Kalau Anda lihat barangnya ini kan jelek, enggak sebagus yang dulu yang kita lihat kan. Ini mungkin sumbernya dari negara yang nggak jauh dari kita, negara berkembang atau negara yang tidak terlalu maju. Saya nggak ngerti kalau begini masih bisa laku ya. Mungkin ini yang jelek yang dikeluarkan, yang bagus ada mungkin. Kemudian yang lain adalah dapat menjadi sarana masuknya penyakit yang berasal dari virus dan bakteri yang terdapat pada pakaian bekas tersebut. Kemudian ini bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri dan hilangnya pasar untuk pakaian hasil produksi lokal. Jadi seperti itu kerugiannya. Yang kita tahu adalah nilai barang ini 37 tambah 4 miliar rupiah nilai barang ini dikatakan di pasar, kira-kira begitu. Lagi. Baik. Koordinasi kan selama ini masih internal antara kita, polisi, TNI AL, BAIS, belum dengan di luar negeri sana. Tapi begitu ketahuan, saya pikir sih begini, sekali ketahuan dan dihukum siapa semua yang terlibat dalam jaringan tadi, pasti akan aktivitasnya akan menurun dengan signifikan. Dan kita juga tahu nanti di sananya siapa, di luar negeri siapa. Kalau kita deteksi betul, nanti kita akan kerjasama dengan port luar negeri juga, custom luar negeri juga. Tapi sekarang belum terlalu kelihatan karena kami masih dalam proses pendeteksian lebih dalam. Baik. Mungkin tambahan ya, bahwa barang-barang ini tidak langsung diimpor dari negara asal, tetapi impor melalui transit. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Balpres ini dilakukan lewat perbatasan, ya. Melalui perbatasan ini sedikit demi sedikit dikumpulkan, terbukti kita bisa mendapatkan gudang penimbunannya. Nah, dari gudang penimbunan itu diangkut melalui kapal dengan sistem domestik, sehingga ini dianggap bahwa ini adalah antar pulau. Tetapi kalau dilihat tidak mungkin ada barang ataupun Balpres ini yang diperdagangkan di dalam negeri ataupun dalam bentuk Balpres seperti ini. Demikian. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaan yang telah disampaikan. Tambahan sedikit mungkin. Baik. Ini teman-teman pasti bertanya, ini barang ini mau diapain terusnya, dilempar ke pasar apa enggak? Dulu kita pernah diskusi sama industri bilang bisa dimanfaatkan. Tapi ketika kita tawarkan dan kita proses, mereka bilang mereka nggak mampu. Jadi saya pikir ini kan kita musnahkan saja ya Pak ya. Kemenkeu akan menyiapkan dana untuk musnahkan ini, termasuk yang di pelabuhan-pelabuhan yang lain yang sudah bertahun-tahun tidak dimusnahkan. Tambahan lagi ini kan Balpresnya baju. Dari 43 itu ada bukan baju juga rupanya, ada motor ya Pak ya, ada yang lain-lain, motor pretelan gitu. Tadinya saya pikir dirapin aja dirakit, siapa tahu ada Harley saya bisa beli. Tapi karena masih nggak boleh sama istri ya saya nggak jadilah. Oke, itu tambahannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami cukupkan untuk sesi. Pak Menteri bercanda itu sebenarnya ya. Jadi motor-motor yang dirakit tidak mungkin
beredar di masyarakat karena itu tetap saja terlarang. Jadi ini joknya Pak Menteri supaya suasana nggak tegang ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini. Kita akan segera melaksanakan agenda selanjutnya. Dengan hormat, kami persilakan Menteri Keuangan